Sobat Platinum, kalian sadar nggak sih? Apa tuh? Kadang masalah ikan itu bukan dari airnya Oke. atau filter. Tapi, apa tuh? Tapi justru dari pakannya sendiri. Oh, oke. Terus? Nah, mulai dari kasih makan berlebihan, terus asal pilih pakan, terus sampai salah ukuran peletnya, Kak. Oh, itu justru malah jadi bisa berbahaya untuk ikan itu sendiri ya? Benar. Kelihatannya sih memang sepele, Benar. salah ukuran pelet. Cuman, ya kalau dibiarkan secara terus-menerus, bisa jadi akan berdampak yang buruk buat ikan kita sendiri. Betul. Oke, Div. Kesalahan pertama yang paling sering kejadian adalah itu overfeeding. Overfeeding, benar. Banyak yang mikir nih, makin banyak pakan berarti ikan makin cepat besar nih. Nah, Div, padahal hal-hal kayak begitu tuh bisa bikin pertumbuhan jadi nggak maksimal. Pasti. Terutama warnanya nggak keluar, bahkan ikannya itu jadi bisa dibilang gampang sakit. Nah, terus ada beberapa faktor lainnya lagi nih. Oh ya? Apa aja tuh, Kak? Nah, makanya itu di video kali ini kita akan bahas kesalahan umum dalam pemberian pakan ikan hias yang masih dilakukan oleh beberapa penghobi nih, Div. Oke. Kita masuk kesalahan pertama. Betul. Kesalahan pertama itu yang paling sering kejadian itu adalah overfeeding. Oke. Atau terlalu banyak dipus pakan. Jadi banyak yang mikir tuh makin banyak ikan makan, makin cepat besar ikannya. Padahal itu mungkin bisa terjadi ya, kita ngepus pakan ikan cepat besar, mungkin itu bisa terjadi. Padahal itu ada dampak yang buruknya, Div. Oke. Tadi kan lu bilang ada dampak buruknya ya. Nah, pasti dong semua itu pasti ada dampak buruknya. Nah, salah satu dampak buruknya mungkin bisa sisa pakanan tuh bisa menumpuk. Oke. Nah, terus juga pastinya kualitas air bakal cepet kotor gitu. Ya, jadi dia dari sisa pakan yang menumpuk itu yang nggak termakan oleh ikan itu bakal bisa jadi amoniak lah di dalam air itu sendiri. Oke, terus apa lagi nih? Nah, terus ya amonia pastinya naik kan. Nah, terus pencernaan ikan jadi terganggu. Oke. Itu ngaruh juga berarti tanpa disadari itu ngaruh juga ke sistem pencernaan ikan itu sendiri ya? Iya, betul. Ya, oke. Terus kira-kira ada lagi nggak, Div? Nah, apalagi ikan hias itu bukan cuman growth, tapi juga warna, terus body, dan kesehatan si ikan hiasnya itu sendiri. Nah, itu yang paling penting. Nah, jadi feeding yang bagus itu pastinya bukan cuman bukan paling banyak dia makan. Nah, tapi yang paling efektif. Oh iya, itu yang paling penting. Makan banyak tapi nggak efektif juga percuma ya? Iya, betul. Jadi makan secukupnya tapi efektif. Nah, insya Allah hasilnya akan maksimal. Nah, terus ada lagi nggak, Div, kesalahan-kesalahan lainnya beserta dampak akibatnya, Div? Nah, ada. Nah, kita masuk kesalahan kedua. Oke. Nah, kesalahan kedua itu biasanya itu kita penghobi lah asal pilih pakan gitu. Asal milih pakan. Oh, oke. Nah, biasanya itu penghobi pengen growth cepat, tapi karena terlalu fokus untuk cari pakan yang murah, terus pada akhirnya kualitas nutrisinya tuh jadi kurang maksimal gitu. Oh, jadi ya kebanyakan mungkin ada beberapa penghobi yang ya udah nih, gue beli pakan yang penting murah. Masalah nutrisinya mau apa aja, proteinnya berapa persen dan lain-lain, gue nggak peduli, yang penting murah dulu. Nah, justru itu yang malah berbahaya, Div. Malah jadi ya itu dia tadi bisa dibilang ngasih makannya jadi sering karena murah kan. Dia otomatis beli pakan murah jadi dikasih pakan sering tapi nggak efektif. Karena salah satu kandungan nutrisinya itu dia tidak tercerna atau terserap oleh ikan itu sendiri atau nggak sesuai sasaran pada ikan itu sendiri. Nah, itu jadi jangan terlalu kemakan. Ya, jangan terlalu ngelihat harga yang murah, tapi kita lihat dulu kandungannya seperti apa. Benar. Bahannya seperti apa, dan juga target ikan kita akan dibuat seperti apa. Nah, biasanya tuh kalau misalnya kalian mau ngelihat kandungannya di dalam si pakan tersebut tuh biasanya ada di kemasan belakangnya ya? Iya, kemasan belakangnya. Makanya contohnya kalau dari produk-produk dari PT Platinum, salah satunya ada JPD, Mizuho, Hiseek, ada Trident, ada Seajet juga, itu dia semuanya
semua lengkap. Tertera jelas tuh di belakang packagingnya tuh. Sampai komposisinya segala macam, spesifikasinya. Terus juga kalian kalau misalnya mau lihat-lihat produk-produk PT Platinum di Sentosa itu bisa lewat website ya Kak ya? Bisa lewat website kita. Terus di sosial media kita juga lengkap semuanya, jadi semua brand tersedia. Oke, lanjut Kak. Lanjut. Kita ngobrol apa lagi nih? Tadi kan udah ada salah pilih pakan. Sekarang kita ke target growth-nya nih atau target pertumbuhan nih. Kalau targetnya pertumbuhan atau growth-nya itu, salah satu yang faktor pentingnya itu protein. Karena protein itu kan penting banget buat pembentukan body ikan nih. Benar. Selain body, dia juga untuk pembentukan tulang, otot lah bahasanya, otot, tulang, dan lain-lainnya. Tetapi masalahnya itu beberapa pakan murah itu mempunyai kualitas protein yang bisa dibilang agak kurang bagus. Atau ya grade-nya itu grade bawah atau bahasanya grade C lah. Seperti itu. Jadi mungkin ikan kenyang, tapi perkembangan bodinya itu kurang maksimal atau ya kurang proporsional lah. Nah, jadi makanya brand-brand premium seperti JPD, Hisense, Mizuho itu memiliki protein yang kualitasnya itu grade A, apalagi udah kualitas terbaik asal Jepang. Benar sih. Jadi semua itu dipilih dan juga dengan melalui riset panjang untuk menciptakan protein-protein berkualitas tentunya. Nah, apalagi JPD itu kan risetnya udah panjang banget ya, udah 200 tahun lebih. 200 tahun lebih. Kita belum ada, Div. Benar, kita belum ada sih itu. Jadi kayak ya udah kayak kitanya sendiri ya percaya pasti kalau itu kualitas pasti bagus. Apalagi kan JPD sendiri salah satunya kan dia juga basicnya kan dia dari obat-obatan kesehatan. Yang dimana dia terjun ke dunia pakan ikan itu juga diawali dengan pondasi buat kesehatan ikan itu sendiri. Jadi nggak main-main lah. Ya kualitas Jepang apalagi yang mau kita ragukan kan gitu. Benar. Lanjut Div, apalagi Div? Nah sekarang kita bakal bahas target colornya. Growth, sekarang warna. Iya, Oke, mantap. Nah, kalau target warnanya juga udah maksimal, pastinya dong Kak, itu punya kandungan seperti astaxanthin atau spirulina. Nah, pastinya itu buat meningkatkan warna pada si ikan tersebut. Nah, tapi kan kemarin kita udah bahas ya kayak tentang yang astaxanthin sama spirulina yang kalau misalnya ada dua macam ya kayak. Dua macam astaxanthin. Iya, dua macam astaxanthin. Mau di-remind lagi boleh, mungkin astaxanthin itu ada yang alami, ada juga yang buatan. Kimiawi, ya. Nah, kalau di produk-produk PT Platinum nih, Div, semuanya, kita mau mengingatkan lagi nih, semua kandungan untuk warna, baik spirulina maupun astaxanthin itu semuanya alami. Artinya aman buat ikan, aman buat organ dalam, dan aman buat jangka panjang ikan itu sendiri. Betul. Dan juga nggak cuma alami nih, Div. Dia alami, tetapi kualitasnya itu benar-benar dicari yang terbaik. Atau grade A-nya. Contohnya spirulina yang ada di Benifuji, JPD Benifuji. Itu dia spirulina grade A, atau bisa dibilang human food grade. Jadi dia itu spirulina pada dasarnya itu kan pahit. Tapi yang ada di Benifuji ini dia tidak pahit sehingga ikan itu akan nafsu makannya itu jadi lebih gila lagi. Nah, itu juga akan semakin cepat untuk ngebooster warna dari ikan itu sendiri. Kita ngomong-ngomong color nih, pakan color. Nah, kalau misalnya spirulina sama astaxanthin itu dia cuma bisa ningkatin warna merah doang nggak sih Kak? Apa dia bisa meningkatkan warna-warna lainnya? Tahu gue nggak juga ya, Div. Yang namanya pakan color itu atau kandungan-kandungan pewarna itu akan fungsinya itu untuk meningkatkan warna alami dari ikan itu sendiri. Jadi nggak selalu warna merah saja ya. Sebenarnya bisa untuk meningkatkan warna lain. Cuman memang kan di beberapa ikan itu yang lebih dominan warna itu merah. Iya, plikoy ya. Ya, merah, putih, dan hitam. Tapi kalau untuk hitam itu sendiri atau suminya, di kita memang belum ada pakan khusus
warna hitam atau meningkatkan suminya. Tetapi yang sudah kita pelajari, warna sumi itu bisa meningkat atau bisa maksimal itu, salah satunya itu ialah selain dari genetik ya, itu dari kualitas air. Kualitas air yang mengandung kadar mineral yang cukup. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman nanya nih, ada nggak nih dari JPD, Mizuho atau Hi-Silk yang ada yang bisa untuk warna hitam koi atau suminya? Ya jawabannya dari kita belum ada karena memang belum ada sih. Memang belum ada. Sampai sejauh ini. Yang bisa ditingkatkan dari sumi itu ialah kandungan mineral di dalam air, seperti itu. Nah makanya JPD sendiri juga punya suplemen kan, JPD Booster. Ada juga di suplemen dari PT Platinum Madi Sentosa, salah satu di JPD ada JPD Mat Booster. Di Triden ada Triden Taiko no Megumi. Terus, ada juga di CZ High Active. Nah, itu. Lanjut nih Kak. Lanjut. Nah, Div, selain growth and color, kita akan bahas tentang vitamin dan mineral ini, Div, yang tadi sempat gue sepil. Selain protein, vitamin, dan mineral juga penting buat imun, metabolisme, pencernaan, dan skin quality-nya. Nah, sekarang, tadi kan kita udah bahas kandungan untuk growth and color. Sekarang kita masuk ke harga dan kualitas dari pakan itu sendiri nih, Div. Kenapa ada pakan mahal dan ada pakan yang murah banget? Jawabannya cuma satu. Apa tuh? Karena kualitas bahan bakunya yang membedakan. Nah, gue tambahin ya. Contohnya kayak fish meal. Nah, pasti setiap pakan dari JPD itu ada fish meal. Nggak cuma JPD sebenarnya. Ada Mizuho, terus ada apa lagi, Kak? Ada Hi-Silk. Nah, pasti itu ada fish meal-nya. Nah, makanya pakan premium biasanya memakai kualitas fish meal yang lebih bagus. Bahkan dia itu bisa full daging ikan. Makanya kalau misal kita biasanya buka si pelet itu, kita cium itu kan amis banget ya kan? Baunya amis, aromanya amis. Betul. Nah, itu dia pakai full daging ikan. Nah, sedangkan beberapa pakan murah kadang menggunakan keseluruhannya itu bagian ikan termaksud tulang dan jeroannya. Jadi bukan dagingnya ya. Jadi tulang dan ya bahasanya jeroannya lah. Jeroannya itu juga dicampurkan jadi satu ya. Nah, makanya itu kualitasnya ya agak beda. Iya, makanya ya dari harga sudah kelihatan ya pasti ada perbedaannya lah. Nah, terus apa lagi, Div? Lanjut kita bahas indikator pakan bagus kali ya, Kak. Indikator pakan yang bagus itu seperti apa sih? Itu kan. Mungkin ada yang bertanya, indikator pakan yang bagus itu seperti apa sih? Kan begitu kan. Jadi, salah satu indikator pakan yang bagus itu ialah biasanya penggunaan tepung nabatinya itu yang nggak terlalu tinggi. Karena ikan hias itu lebih membutuhkan protein berkualitas dibandingkan karbohidrat yang berlebihan. Nah, makanya nih, di produk-produk PT Platinum Madi Sentosa, kandungan-kandungan proteinnya itu dia masih di dalam kadar yang optimal. Artinya nggak terlalu berlebihan dan nggak terlalu rendah. Mungkin di angka 35 sampai 40%-an. Nah, itu batas kadar protein yang aman. Jadi sehingga ikan itu sendiri organ dalamnya itu tidak bekerja berat. Tidak terbebani. Tidak terbebani, betul. Jadi pencernaannya masih enak, apalagi kan juga ada ditambah kandungan probiotik dan prebiotiknya di dalamnya. Jadi dapat memaksimalkan penyerapan nutrisinya juga. Seperti itu, Div. Lalu ada lagi nggak, Div, kira-kira, Div? Gue bakal bahas ukuran pelet. Size pelet? Size pelet. Karena ukuran pelet itu juga penting buat si ikannya itu sendiri. Karena kalau misalnya kita ngelihat, misalnya ukuran ikan koi yang size-nya kayak masih 12 lah, sampai ukuran 15 sampai 20 cm. Atau saya lah. Nah, kalau misalnya makan peletnya terlalu besar, pastinya punya dampak negatifnya. Lu percaya nggak sih? Secara logika itu gue percaya banget. Secara ya itu dia tadi, ikan mulutnya masih kecil, tapi kita langsung kasih pelet, mungkin bisa dibilang size M atau L. Ya itu secara logika ikan nggak akan kesulitan untuk memakan pelet tersebut. Benar.
nggak cuman kesulitan makan. Kalau dibiarkan terus-menerus akan bisa jadi melukai si area bibirnya ikan. Iya. Seperti itu. Nah, jadi pelet nggak kemakan, air jadi juga tercemar. Amonia pastinya meningkat pasti. Begitupun sebaliknya, Div. Ikan besar dikasih pakan pelet yang kecil, kalau dibilang masuk sih masuk aja. Cuman apakah efisien atau apa ya? Mungkin kita bahasanya, ini puas nggak nih ikan makan sebenarnya kan gitu ya. Kayak kita orangnya mulutnya besar nih misalnya nih. Kita makannya yang seharusnya pakai sendok besar tapi sendok teh. Jadi sendok teh atau sendok bayi kan agak kurang gitu ya, gimana gitu ya. Sama ikan mungkin seperti itu. Jadi saran kita ya disesuaikan dengan ukuran ikan. Mungkin ikan 15 sampai 20 cm masih idealnya pakai pelet size S. Ikan 25 sampai 30 bisa masuk ke M. Dan 40 cm sampai 1 meter mungkin, kalau ada yang 1 meter bisa pakai pelet L. Nah, sekarang nih Div, kita mau berbicara tentang pakan ikan hias versus pakan ikan konsumsi. Karena pakan ikan hias itu kan beda nih pakannya dengan ikan-ikan konsumsi kayak gurame, nila, dan lain-lain. Jadi pakan konsumsi itu fokusnya hanya di growth-nya saja. Karena kenapa? Untuk mengejar cepat panennya. Cepat panennya. Paham. Jadi sedangkan ikan hias itu dia fokusnya lebih kompleks nih. Selain untuk pertumbuhan, dia juga untuk warna, body shape, skin quality, dan juga yang paling penting kesehatannya, imunitas. Iya. Jadi kita nggak menargetkan harus cepat jumbo. Benar. Sebulan naik 10 cm misalnya. Itu terlalu jauh. Ya misalnya begitu. Ya di ikan hias tuh nggak begitu. Tetap pertumbuhannya optimal, tapi dengan warna, skin quality, dan kesehatan itu juga terjaga. Kan kalau ikan konsumsi kan nggak mikirin warna dan lain-lain. Yang kan langsung digoreng asam manis. Jadi nggak memikirkan hal itu. Yang penting ikannya cepat jumbo, panen, baru. Nah, jadi feeding ikan itu bukan hanya soal bikin ikannya kenyang. Tapi bagaimana sih cara nutrisinya itu bisa masuk, bisa tercerna untuk membantu pertumbuhan, warna, dan kesehatan ikan dalam jangka waktu yang panjang. Gitu, Div. Nah, jadi kita udah ada di akhir ujung video nih, Div. Mungkin kalau menurut kalian nih gimana nih kesalahan feeding yang paling sering ditemuin apa aja nih? Mungkin bisa tulis-tulis di kolom komentar. Tulis di komentar. Atau kalian biasanya pemberian pakannya seperti apa dan hasilnya seperti apa, bisa juga sharing-sharing di kolom komentar. Oke, Kak. Kita cukup sampai di sini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi seputar dunia ikan hias, aquascape, dan aquaculture. Sampai jumpa di video berikutnya. See you.